Lanjut. Yang tugas selanjutnya dua. itu berarti yang apa berarti ya Tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan ya kan, aneka itu. Sampai ke penguatan nilai organisasi. Nonton sana. Berarti untuk tugas tanggal 21 tuh memang itu aja ya? Kakak beda soalnya. Hah? Yang mana, Kak? Tugas tanggal 21, tugas hari ke-21. Tugas kelompok? Nah, tugas kelompok sih. Kalau kakak kan tugas individu kita kan hampir mirip kan? Nah, kalau punya kakak tuh cak macam gitu dah. Apa dia? Itulah memang makanya kakak bilang. Kakak pun tak paham juga. Besok lah konsul dengan Pak Ahmad kita. Udah nih, nampak? Nampak. Ini kegiatan tadi kan, tahapan kegiatannya tadi, output, atau hasil kegiatan. Berarti dia kita bahas dari kegiatan 1 sampai 4 berarti ya? Ya. Dan tadi kan udah ini dibahas. masuk pakai matrik ini kan? Matrik yang habituasi di buku habituasi kan? Ya. Ini sama. Ini kegiatan 1 ya, Kak ya? Ini kegiatan satunya tadi. Pas itu untuk output atau hasil kegiatannya, terkelompoknya obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Berarti itu nanti bukti ini macam mana? Foto dokumentasi, ini foto kelompok sirup, yang ini tablet, kayak gitu. Berarti harus ada sebelum dikelompokkan bentuk apotik tuh bercampur-campur obatnya. Sebelum dilakukan pengelompokan. Kayaknya buktinya pas udah selesai lah, Kak. Kalau sebelum selesai tidak usah. Oh gitu ya? Itu aja. Jadi kan nanti berarti bukti setelah kita kerjakan aja. Ya, setelah itu. Apa keluar? Kenapa keluar? Entahlah. Tunggu dulu. Ya pun terlempar. Iya, dia keluar. Jaringan juga. Mau tanya Kak, punya aku berbentuk panjang gitu yang berbentuk landscape. Aku bikin kayak gitu. Aku belum berubah lagi bentuk yang itu. Kemarin kan Pak Ahmad kan pernah bilang, katanya kan lebih memanjang. Nanti kalau kita bisa. Karena sesuai di buku habituasi itu kan juga memanjang ke bawah. Lah, keluar juga lagi. Jaringan tuh. Sebenarnya kalau tugas yang ini kan, kalau selesai tugas yang individu dikasih Pak Ahmad, berarti selesai lah rancangan aktualisasi kita kan? Macam mana, Kak? Kalau selesai tugas kita yang dikasih Pak Ahmad yang individu ini semua kita kerjakan, berarti selesai juga lah rancangan aktualisasi. Bagusnya kita buat rancangan aktualisasi. Iya betul. Nila gitu, Nila buat yang ini pisah-pisah nih untuk berdasarkan permintaan soal individu, cuma ada yang Nila gabungkan juga, jadi senang besok.
Berarti udah selesai tugas kelompok kita, kok? Udah nih. Cuma belum selesai lagi Belum, belum, bahasnya. Tunggu. Ah, Hilang Lab- share screen-nya. Laptop ini pun dah pening dah. Ha? Ya, dia penat, lelah, biasa tuh. Pak Ketua, saya Pak Ketua. Tua senyak sapi. Kalau kami siap aja rancangan aktualisasi, nanti untuk tugas-tugasnya kami potong-potong aja gitu. Iya, Sama, kamu tuh Kak. sama. Kamu Udah tuh, Kak. siap dah. Jadi tak repot buat rancangan aktualisasi nanti. Iya, siap karena sampai tanggal 30 tugas tuh. Ah, Ya, dah kok. Cuma jangan laju benar. Nanti slow-slow sikit. Lebih pula kita nih orang belum selesai hari kita dah selesai. Anak Pak Ahmad gitu loh, ya kan? dan ini tadi kegiatan pertama kan melakukan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Itu untuk hasil outputnya terkelompoknya obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Kalau untuk akuntabilitas, dalam melakukan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya, saya lakukan secara tanggung jawab, jelas, dan berintegritas. Dengan langkah-langkah yang pertama, Dijabarkan akuntabilitasnya mana? yang pertama melakukan pengelompokan obat berdasarkan sediaan dan jenisnya dengan tanggung jawab dan berintegritas. Kedua, mencatat secara jelas obat yang akan dikelompokkan berdasarkan sediaan dan jenisnya. Untuk nasionalisme, dalam melakukan pengelompokan obat berdasarkan sediaan dan jenisnya, saling menghormati kerjasama dengan menggunakan teknik diskusi dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan pengelompokan obat kerjasama dengan rekan kerja agar pengelompokan bisa selesai dengan tepat waktu dan saling menghormati dalam melaksanakan kegiatan pengelompokan obat. Etika publik dalam melaksanakan kegiatan pengelompokan obat dengan penuh tanggung jawab, cermat, sopan, dan ramah dengan teknik komunikasi efektif. Dengan langkah-langkah pertama, berdialog dengan rekan kerja dengan sopan dan ramah. Kedua, mencatat data obat yang akan dikelompokkan secara cermat. Yang ketiga, melaksanakan pengelompokan obat dengan penuh tanggung jawab. Komitmen mutu dalam melaksanakan kegiatan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Jenisnya saya lakukan secara efektif dan efisien dengan langkah-langkah. Yang pertama, merencanakan pengelompokan obat. Kedua, melakukan pengelompokan obat dengan memisahkan bentuk sediaan dan jenisnya. Yang ketiga, mencatat nama obat yang sudah dikelompokkan. Anti korupsi dalam melakukan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Saya akan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, jujur, dan bekerja keras. Dengan langkah-langkah pertama, bekerja keras dalam melakukan pencatatan data obat yang akan dikelompokkan. Kedua, melakukan dokumentasi dengan jujur terkait pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Manajemen ASN melaksanakan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya dengan profesional dan bertanggung jawab. Pelayanan publik mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien dan ikut partisipasi sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Untuk WOG, adanya diskusi dengan rekan kerja dalam pelaksanaan pengelompokan obat berdasarkan sediaan dan jenisnya. Kontribusi terhadap visi dan misi, pencapaian visi UPT Puskesmas Sungai Tohor yaitu menjadi UPT Puskesmas Sungai Tohor sebagai pelayanan publik yang madani dan unggul dalam tatanan kehidupan masyarakat sehat yang madani, dan terlaksananya misi UPT Puskesmas Sungai Tohor nomor 1 yaitu mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya, sarana dan prasarana dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau penguatan nilai-nilai organisasi dalam pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya, menerapkan nilai-nilai aneka dapat mewujudkan tata nilai UPT Puskesmas Sungai Tohor, yakni efisien, bekerja, dan melayani dengan produktif dan tepat. Analis dampak, jika pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya tidak dilakukan berdasarkan nilai dasar TNS aneka,
maka akan menyebabkan obat yang tidak tertata dengan baik dan rapi. Dah, itu untuk kegiatan pertamanya. Mantap, Das. Pakai analisa dampak ya? Lanjut kegiatan kedua. Kalau di modul habituasi itu ada juga, Dak. Hah? Yang mana? Di model yang di bawah sekali Kak, pakai setelah anti korupsi, analisa dampak itu. Itu apakah wajib atau tidak tuh itu tuh? Kalau kakak sih ikut yang di modul habituasi itu. Ada Ada. analisa dampak ya? Kalau tak salah, ada tak ya? Lupa. Buat tak ada deh. Riko ada kok? Nah, aku tak buat. Awak Soalnya, tak ada Itu kayaknya. makanya. soalnya analisa dampak itu di dekat bab 2 tuh memang tuh di atas tahapan kegiatan kayaknya. Analisa dampak itu sebenarnya yang di hari ke-20 itu, Dak. Ya, Nah, itu kakak bilang hari ke-20 itu seharusnya sampai core issue kan? Tiga tugas. Jadi ini Kak tak ada. Sri, yang dekat apa tadi, outputnya tadi itu mungkin bisa ditambahkan kata-kata dengan foto atau apa foto gitu, Iya, ini dokumentasinya, dokumentasi. bukti fisiknya. Ah ini, bawa lagi. Tapi nanti nak kos, kalau untuk rancangan aktualisasi, kalau ini bener lah, ini kan untuk tugas. Ini kan rancangan. Ini kan belum jadi rancangan karena kita belum melaksanakan, jadi belum ada dokumentasinya. Oh iya pula ya. Nah, Oh, jadi nanti gitu. pas kita buat rancangan aktualisasi kita, baru kita masukkan fotonya. Kalau untuk Iya. tugas individu ini tak usah aja. Ini tugas hari 24 ya? Ah, Satu hari ke-22. Tugas hari ke-24 menyusun rancangan itu aktualisasi. tugas individu Kak, ini kelompok. Ini yang Kelompok. Iya. Oke lah kalau gitu. Oke lah. Sepertinya memang mirip-mirip seperti inilah yang kita buat. Iya. Tapi yang analisa dampak tadi itu memang itu. Memang ada. Ini nih Kalau ada kami tambah lah. Riko udah upload tuh dah. Sebenarnya analisa dampak itu ini dah yang di tugas hari ke-20. Riko panik. tunggu dulu. Ini kalau untuk tahapan untuk rancangan aktualisasi emang tak ada. Ini nengok di modul habituasi dak. Nila lupa soalnya kalau Nila sih nengok persis di modul habituasi itu. Kalau ada ya ada lah berarti. Kalau tak ada lah. Bentar ingat tapi. Soalnya kalau awak tengok di yang teman-teman golongan 3 tak ada memang analisa dampak ya di apa ya, tahapan kegiatan ini. Kowe jangan pasti kok Ada nyawa. Dia jangan nanggung adik nak. Tak, gini aja lah. Ya udahlah ya kan. Kalau memang ada biar dibuat ada aja ya kan. Kalau yang tidak buat ya tidak buat aja gitu. Gini, Satu suara. Untuk pastinya nanti dicek dulu di modul habituasi. Nanti kakak share ya. Kalau ada. Ya, betul. Soalnya itu salah satu contoh kita untuk apa? Soalnya untuk rancangan aktualisasi kita harus ngikut format di modul habituasi. Habituasi. Dia jangan ganggu. Riko dulu kok. Dia dah upload dah tu. Apa kok? Itu kencang upload. Ini nih sebenarnya contoh rancangan aktualisasinya. Ini kali. Panjang ini. Oke.
Oke lah. Oke lah. Tutup Kak Nila. Inilah jangan lupa. Apa tuh? Yang tadi lah kirim nanti share di grup. Oke. Oh iya tadi. Kan belum upload, jadi aman untuk diperbaiki. Dia jangan ganggu adik sayang. Oke. Ini Nah. baiklah teman-teman semua. Mungkin diskusi kita sampai di sini saja. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan nanti kita bisa japri di grup WA. Mungkin sekian saja. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.